Assalamualaikum Ibu Ida. Waalaikumsalam Pak Udin. Oh iya Bu Ida, saya dengar Ibu Ida mau melakukan percakapan coaching. Nah, Ibu Ida jadi seorang coach ya. Betul Pak, hari ini saya akan melaksanakan percakapan coaching. Saya sendiri sebagai coach dan Bu Dewi Anggraini sebagai coach, Pak. Oh ya, nah kira-kira bagaimana nih kesiapan Bu Ida untuk melakukan coaching? Apa saja yang sudah disiapkan Ibu? Alhamdulillah Pak, saya sudah menyiapkan beberapa rubrik yang nanti akan saya isi dalam percakapan coaching dan yang jelas saya sudah mempelajari Pak beberapa kompetensi yang harus saya kuasai sebagai seorang coach. Ya sudah belajar ya, siap-siap ya. Nah, eh, kompetensi apa yang Ibu kuasai sebagai seorang coach? Iya Pak, saya sudah mempelajari beberapa kompetensi yang harus saya kuasai sebagai seorang coach itu ada tiga ya Pak ya. Yang pertama itu harus present, yaitu hadir sepenuhnya dalam percakapan coaching. Yang kedua, saya harus mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah keterampilan memberikan kalimat pemantik dengan pertanyaan yang berbobot. Oh begitu, wah sudah belajar tentang kesiapan seorang coach berarti ya. Hebat Iya Bu Pak. Ida. Dari kompetensi seorang coach, tadi yang Ibu Ida sudah sebutkan, kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu khususkan? Nah, ini Pak, saya ingin Pak Udin mengamati saya dalam keterampilan kompetensi memberikan kalimat pemantik dengan pertanyaan berbobot. Saya ingin diamati nih Pak dalam percakapan coaching ini sama Bapak. Wah, terima kasih atas kepercayaannya. Nah, oke, Bu Ida. Kira-kira dari kesiapan Ibu Ida, indikator keberhasilannya apa, Bu? Indikator keberhasilannya ini adalah saya mampu memberikan pertanyaan sehingga si koci ini bisa dengan nyaman menceritakan masalahnya dan tanpa saya harus menggali terus dengan beberapa pertanyaan, si koci ini sudah bisa menceritakan, bersikap terbuka, bahkan menemukan idenya sendiri gitu, Pak. Wah, sepertinya Bu Ida sudah sangat luar biasa dalam persiapan coaching ini ya. Selamat ya Bu Ida untuk melakukan coachingnya. Silakan Ibu Ida bisa dimulai. Baik, Pak. Assalamualaikum, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Ada apa nih? Gak biasanya Bu Dewi pengen ketemu saya. Ini Bu, ada hal yang mengganggu pikiran saya Bu, dan saya pengen ngobrol sama Bu Ida. Oh, lagi ada masalah apa nih? Kok sepertinya berat gitu ya? Ada apa Bu Dewi? Ya gini Bu, akhir-akhir ini saya itu bosan banget mengajar di kelas Bu. Tugas guru rasanya numpuk banget, tidak selesai-selesai di tiap hari. Dari Gitu administrasi ya. sekolah, kelas, wali murid, pelatihan, lomba, sampai urusan yang lain Bu. Gitu Bu. Oh, jadi Bu Dewi ini merasa bosan karena banyak banget pekerjaannya. Begitu Bu? Betul Bu Ida. Hmm, berarti gini nih Bu. Sebelumnya waktu Ibu nggak banyak nih ya, waktu saya nggak banyak untuk ngobrol. Karena nanti kebetulan jam 11 saya ada rapat dengan yayasan. Jadi kira-kira apa nih tujuan Bu Dewi ngobrol sama saya nanti? Ya, saya ingin semangat mengajar saya ini Bu kembali lagi dan tugas-tugas lain di luar mengajar juga terselesaikan Bu gitu. Oh gitu ya. Jadi Bu Dewi pengen semangatnya kembali lagi dan Bu Dewi ingin punya cara ya atau ide untuk menyelesaikan masalah eh, semangat belajar gitu ya biar kembali semula. Betul Bu. Terus
selama ini nih Bu Dewi, saat tugasnya Bu Dewi belum terlalu menumpuk nih ya sebelumnya, bagaimana Bu Dewi perasaannya dalam mengajar? Sekarang kan ini pekerjaannya lagi numpuk nih sekarang. Nah, kemarin-kemarin Bu Dewi saat pekerjaannya masih belum menumpuk, perasaan Bu Dewi saat mengajar bagaimana? Ya kalau dulu ya Bu, kalau misal ke sekolah rasanya seneng Bu ketemu anak-anak, Gitu. bisa banyak malah yang urusan lain itu bisa jadi hilang Bu. Saya Oh, menikmati gitu ya. kegiatan bersama anak-anak. Jadi sekarang kondisinya berbeda gitu ya, Bu? Betul Bu, sekarang jadi males Bu kalau ke sekolah. Gitu ya, Bu. Kira-kira bisa diceritakan Bu Dewi, kok bisa sampai Bu Dewi kok sekarang jadi merasa malas itu karena apa? Jadi ya setiap ke sekolah gitu Bu, tuntutannya administrasi, kegiatan, lomba, jadinya tidak menikmati kebersamaan bersama anak-anak di kelas seperti biasanya gitu Bu. Berarti pekerjaan di luar mengajar ini mengganggu rutinitas Bu Dewi dalam mengajar, begitu ya, Bu? Betul Bu, sangat mengganggu Bu. Berarti sekarang ada beberapa kondisi yang Bu Dewi hadapi ya. Tadi dari cerita Bu Dewi ada tuntutan administrasi, ada tentang pendampingan lomba, sekolah, penyelenggaraan kegiatan sekolah. Jadi banyak banget memang ya Bu Dewi ya. Betul Bu. Nah, dari banyaknya kegiatan tadi, kira-kira menurut Bu Dewi nih, yang mana yang bisa dikesampingkan lebih dulu? Menurut saya ya Bu, pendampingan lomba sih Bu, karena ya pendampingan lomba kan sebenarnya bisa dilakukan oleh guru lain, jadi tidak terpaku oleh guru-guru lama gitu Bu. Gitu ya. Memangnya biasanya untuk penunjukan pendamping lomba ini seperti apa, Bu Dewi? Apakah ditunjuk oleh kepala sekolah langsung atau diskusi bersama? Biasanya sih ya karena kebiasaan aja Bu, jadi kalau lomba ini sama ini, guru ini, kalau lomba itu sama guru itu, seperti itu terus-menerus Bu. Oh, seperti itu. Mungkin jika didiskusikan kembali terkait pendampingan lomba-lomba, malah bisa jadi terobosan baru ya buat sekolahnya Bu Dewi. Iya juga sih Bu. Coba nanti saya akan komunikasikan Bu sama kepala sekolah juga teman-teman yang lain. Ya biar ada penerus juga Bu. Jadi tidak terpaku gitu sama guru tertentu saat lomba. Oh, gitu ya. Nah, sekarang nih Bu Dewi tentang tuntutan administrasi sebagai seorang guru. Selama ini bagaimana Bu Dewi mengerjakan administrasi sebagai seorang guru? Ya karena saya sering nunda-nunda sih Bu gitu. Jadi ya akhirnya numpuk gitu. Nah, sekarang agar tugasnya tidak tertunda-tunda terus jadi menumpuk. Kira-kira bagaimana cara Bu Dewi untuk menyiasati pekerjaan ini? Ya harusnya saya buat jadwal sendiri Bu. Dan dari jadwal itu kan saya bisa lihat apa tugas-tugas saya dan saya juga harus meluangkan waktu untuk mengerjakan ya satu hari satu perangkat seperti itu Bu. Nah, sekarang apa Bu Dewi sudah membuat jadwal sendiri atau sudah mencoba untuk meluangkan waktu mengerjakan administrasi? Nah itu Bu belum. Gitu ya. Kenapa Bu Dewi kok sampai belum membuat jadwal atau belum bisa meluangkan waktu? Ya kalau misal saya buat jadwal gitu Bu, jadi pekerjaannya kelihatan semua. Jadi banyak banget. Rasanya jadi pengap Bu, nggak bisa nafas karena kepikiran terus. Oh gitu ya. Terus oke, tapi apa yang terjadi ketika Bu Dewi tidak membuat jadwal? Ya pekerjaan saya itu Bu tadi jadi banyak yang tertunda karena kelupaan, terus lama-lama jadi numpuk gitu Bu. Oh, gitu ya. Nah, sekarang nih, menurut Bu Dewi, bagaimana coba sebaiknya yang akan Bu Dewi lakukan saat ini? Ya saya harus tetap buat jadwal nih buat saya sendiri Bu, tapi harus memperhatikan prioritasnya.
Jadi kan tidak terlalu banyak. Jadi ingat-ingat tugasnya juga saya gitu, Bu. Oke, luar biasa sekali nih Bu Dewi ya. Nah, dari pembicaraan kita tadi nih Bu ya, dari tadi. Kira-kira apa yang Bu Dewi dapatkan? Ya, saya harus menata diri lagi, Bu, gitu. Bagaimana caranya Bu menata diri lagi? Ya, pertama itu saya harus menyampaikan kepada kepala sekolah Mhm, mhm, atau kegiatan dan mhm. lebih variatif, Bu, gitu. Betul. Terus apa lagi Bu? Yang kedua, saya harus tetap memaksakan diri, Bu, agar saya mampu membuat jadwal saya sendiri dan mulai mengerjakan tugasnya pelan-pelan. Jadi kalau misal yang tadi ya, Bu, yang pendampingan lomba bisa ini saya lewati dulu, kemudian saya juga bisa membuat jadwal dan dikerjakan, ya insya Mhm. Allah ya pekerjaan mengajar saya jadi kembali, saya senang lagi di sekolah dan bahagia gitu, Bu. Oke, berarti sekarang Bu Dewi jadi tahu ya apa yang harus Bu Dewi lakukan. Iya, Bu. Saya jadi tidak bingung lagi nih, Bu. Alhamdulillah ya Bu Dewi. Terakhir nih Bu Dewi. Sekarang coba Bu Dewi bisa nggak membangun mindset ya dalam diri Bu Dewi agar Bu Dewi itu makin semangat lagi dalam mengajar, makin semangat lagi dalam menjalani kegiatan di sekolah. Kalimat apa yang bisa bikin Bu Dewi semangat? Oke. Semangat, aku bisa dan aku mau gitu, Bu. Luar biasa sekali, keren ya. Semangat, aku bisa, aku mampu. Luar biasa sekali Bu Dewi. Dan saya yakin Bu Dewi pasti bisa melakukan itu karena kalau itu sudah tertanam di mindset kita, insya Allah kita akan teringat terus dan kita akan semangat melakukannya. Nah, pembicaraan kita hari ini luar biasa sekali. Saya jadi tahu apa yang jadi permasalahan Bu Dewi. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga Bu Dewi sudah semangat lagi mengajarnya. Dan saya ingin melihat perkembangan Bu Dewi ke depan seperti apa. Atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Bu Dewi? Ya, sudah cukup sih, Bu. Saya sekarang jadi lebih bersemangat lagi untuk menata diri dan tahu apa yang harus saya lakukan. Terima kasih, Bu Ida. Oke, baiklah nih ternyata waktu sudah menunjukkan jam 11 kurang 10 menit perjalanan saya ke yayasan sepertinya cukup sampai di sana tidak terlambat ya Bu Dewi. Tetap semangat ya Bu Dewi ya. Insya Allah saya Ya, tunggu semangat, perkembangan Bu. selanjutnya. Oke. Oke, terima kasih Ibu Ida. Selamat yang sudah menyelesaikan proses coachingnya. Ibu Ida, setelah melakukan proses coaching tadi, sudah selesai Ibu ya? Sudah Pak. Setelah melakukan coaching tadi, bagaimana perasaan Bu Ida? Perasaan saya senang Pak karena saya bisa membantu rekan kerja dalam mengurai masalahnya dan membantu memberi semangat dan memberi penguatan untuk menemukan ide-idenya sendiri. Nah, dari yang ingin dikhususkan tadi Mm-mm. tentang keterampilan memberikan pernyataan terbuka tadi atau pertanyaan terbuka tadi, apakah Ibu Ida sudah merasa berhasil? Alhamdulillah sudah Pak. Oh, gitu ya. Sudah berhasilnya bisa dijelaskan Ibu bagaimana proses Tadi, keberhasilan itu yang dirasakan? tadi saya sudah mampu memberikan pertanyaan berbobot sehingga membuat Bu Dewi mampu bercerita dengan nyaman, mampu mengurai masalahnya, dan ternyata dengan kalimat itu Bu Dewi malah jadi terpancing untuk menemukan ide-idenya sendiri gitu Pak. Jadi ini yang membuat saya menyatakan bahwa saya ini sudah berhasil dalam memberikan pertanyaan pemantik sehingga Oh, seorang coach bisa leluasa menceritakan masalahnya bahkan tanpa disadari dia menggali sendiri ide-ide tersebut dalam dirinya sendiri tanpa saya harus memberikan ide baru kepadanya. oke Ibu. Dari proses coaching ini, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi? Ya,
selama proses coaching ini yang sudah berjalan baik, saya sudah hadir sepenuhnya kepada Bu Dewi, saya hadir sepenuhnya, saya juga mendengarkan dengan aktif apa yang diceritakan oleh Bu Dewi, apa yang dikeluhkan oleh Bu Dewi, saya dengarkan semuanya dengan aktif dan saya mampu memberikan kalimat pemantik dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga masalahnya mengalir, ceritanya mengalir dengan nyaman, komunikasi dengan Bu Dewi juga tidak kaku gitu ya, dan Bu Dewi malah bisa menemukan ide-ide baru ya dari pertanyaan yang sudah Iya. saya lontarkan. Oke, selamat ya Bu. Apa masih ada yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki dari proses coaching ini Bu? Yang perlu saya tingkatkan lagi sih, saya pengen lebih menggali lagi kemampuan saya agar di proses coaching selanjutnya saya lebih bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Gitu, Pak. Oke, Ibu Ida, Mm-mm. apa yang Ibu Ida lakukan untuk tetap berada dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan Hmm. coaching tadi? Ya, yang saya lakukan, saya hadir sepenuhnya untuk Bu Dewi sebagai coach saya, dan saya juga mendengarkan dengan aktif, mendengarkan sepenuhnya apa yang diceritakan oleh Bu Dewi. Lalu saya mencoba untuk memberikan kalimat pemantik dengan pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Dewi mampu eh, menciptakan atau memberi solusi terhadap masalahnya tersebut dalam dirinya sendiri, Pak. Iya. Ibu Ida, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari proses coachingnya? Iya, saya akan lebih meningkatkan keterampilan saya, Pak, mengenai kompetensi seorang coach, khususnya dalam memberikan kalimat pemantik untuk coaching dengan memberikan pertanyaan berbobot, sehingga saya akan bisa membantu rekan dalam menceritakan masalahnya dan menemukan ide sendiri dengan kalimat pemantik yang saya berikan. Oke, alhamdulillah proses coaching berjalan dengan baik dan lancar. Selamat kepada Bu Ida yang sudah menyelesaikan proses coachingnya dengan Ibu Dewi Apriani. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan meningkatkan kualitas diri kita masing-masing. Demikian dari saya selaku observer, kurang lebih maaf. Selamat kepada Bu Ida. Gitu dulu nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.